And I will fall in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Silatu Zahro dengan NIM A1C3-19089 dari Pendidikan Fisika Reguler C 2019 Universitas Jambi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak akan pernah bisa lepas dari yang namanya fisika. Nah, aplikasi dari ilmu fisika itu ada di mana-mana. Bahkan, sesimpel kita membuka pintu aja, kita butuh ilmu fisika. Nah, seperti yang kita ketahui, pintu itu kan benda yang diam. Jadi, agar pintu bisa terbuka, tentunya pintu tersebut harus bergerak. Yang artinya, kita harus melakukan sesuatu agar pintu tersebut bisa terbuka. Nah, pada saat kita membuka dan menutup pintu, pernah nggak sih kita kepikiran, kenapa ya gagang pintu itu letaknya pasti jauh dari engsel pintu? Kenapa posisinya nggak di tengah-tengah ya? Asal-usulnya dari mana sih? Nah, untuk mengetahui konsep dari fenomena tersebut, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kita semua tahu bahwa pintu itu punya engsel. Nah, engsel itu jadi poros atau pusat rotasi dari gerakan pintunya. Dan ketika kita hendak menggerakkan pintu, kita harus mendorong atau menarik pintu tersebut, yang artinya kita memberikan suatu gaya pada pintunya. Nah, gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam menjadi berotasi itu disebut dengan torsi. Seperti gaya yang lain, torsi juga bisa dihitung. Misalkan, kita hendak membuka pintu. Semakin kencang kita dorong pintunya, maka semakin besar torsinya, dan semakin cepat pintu terbuka. Jadi, besarnya gaya yang kita berikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Faktor lain yang berpengaruh yaitu jarak gaya dan pusat rotasi atau lengan torsi. Semakin besar jaraknya, maka semakin besar torsinya. Jika kita mencoba membuka pintu yang gagangnya di tengah dengan besar gaya yang sama, pintu akan lebih susah terbuka. Sehingga kita butuh lebih besar gaya agar pintunya terbuka lebar. Jadi, itulah alasan kenapa gagang pintu dipasang di ujung pintu. Lalu, fakta terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Jika kita coba dorong pintu sejajar dengan pintu, maka jelas pintu tidak bisa dibuka. Gaya yang bisa membuat pintu bergerak adalah gaya yang tegak lurus terhadap lengan torsi, atau secara matematika ditulis dengan tau sama dengan F dikali L, dengan tau adalah torsi, F adalah gaya tegak lurus, L adalah panjang lengan torsi. Jika kita pernah membuka pintu menggunakan jari, entah karena pintu yang terlalu jauh atau mungkin kita iseng, mungkin kita menyadari bahwa mendorong pintu di berbagai titik pintu terasa lumayan berbeda. Dengan gaya yang sama besar atau sama kuat, mendorong pintu di sekitar engsel akan terasa sangat berbeda dibandingkan mendorong pintu di sekitar gagang pintu. Mendorong pintu di dekat engsel akan terasa lebih berat, juga lebih sulit untuk membuka pintu tersebut. Sedangkan mendorong pintu di bagian tengah akan sedikit lebih mudah. Sementara, membuka pintu dengan mendorong di ujung terjauh dari engsel adalah cara yang paling ringan. Hal ini mengartikan bahwa torsi sangat dipengaruhi oleh jarak engsel ke sumbu titik tangkap gaya
atau lokasi kita memberikan gaya. Nah, setelah menonton video pembelajaran tadi, kita telah mengetahui kenapa gagang pintu terletak jauh dari engsel pintu. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.